illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim ana tawwab, kecuali mereka tobat dan bagusi serta jelaskan mereka lah aku Allah akan menerima tobatmu. Jadi apa sih Gusti Allah turunakan kejelasan dan petunjuk sing ana nang kitab. Kita ini termasuk kan tingkah lakunya Kanjeng Nabi. Kok aku menyembunyikan maaf? Hak batil ya batil. Karena juz 16 karena pamangkana yarju liqa arabihi fal ya'mal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi. Pamaksud mewong siapa karena Allah menika yarju mengharapkan atau ingin liqa arabi ketemu pangerane fal ya'mal berbuat baiklah sholihan, amalkan dengan amal sholihan yang bagus. Ini dalam berbuat baik itu wala yusyrik ada dicampuri dengan tujuan A, B, C, maaf ya. Termasuk nafsu, termasuk bahkan iblis. Ibadati dalam ibadah pengarana ada sesuatu apapun. Karena dalam ibadah kalau punya tujuan ya tetap. Nah, sikin bisa ketemu pangeran fal ya amalan. Sikin aku masuk ketemu pangeran yang mana? Kita tanda tanya soal. Nah, kita kembalilah maring sholat haji. Tapi ajaran manunggaling kalau gusi-gusi kalau loh. Tapi syaratnya sholat ya. Tapi dengan syarat sholatnya itu bukan karena hanya kewajiban, tapi itu merupakan undangan dari Allah. Tapi nek sholatnya masih sebatas kewajiban, ya maaf mereka bakal menemukan rasa seperti itu. Mulanya kenapa? Siji sebagai rukun apa? Kita lepaslah dari rukun atau wajib atau sunat, rukun atau sunat yang lepas. Tapi apa yang ada dalam sholat kita kupas dan akurakan karo haji. Dan mengko iki bagi sing haji kudu kepriwe niate dalam melaksanakan rukun-rukun haji. Pertama nang rukun sholat, rukun haji takbiratul ihram dinang kono dibarengi niat. Apik enggaknya suatu hal innama a'malu binniyat, apik enggaknya suatu perbuatan itu tergantung nang niate. Nang haji itu wukuf nang Arafah. Mulanya begitu wukuf itu udah disanjurkan maca talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Nah, salat itu takbiratul ihram. Takbiratul itu melafaz Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu nek manggon nang pertama salat itu namanya takbiratul ihram, nek manggon nang pergantian gerakan itu namanya takbir intikal. Tapi isinya jane kabeh sama. Itu cuma sebutan. Nah, karena maaf bagi kita takbiratul ihram ketika Allahu Akbar takbiratul ihram. Nek nang ilmu fikih itu harus diselingi niat ingsun salat fardu apa. Monggo bagi mereka yang masih. Tapi saranane salat. Nah, ketika Allahu Akbar selipakan asmane Gusti Allah. Jadi ketika kita mengucap Allahu Akbar, kita harus ngerti keahliannya Gusti Allah, ahli keahliannya Gusti Allah maksudnya asmalah. Selipakan Al-Hafidz Gusti Allah, Al-Hadine Gusti, As-Salame Gusti Allah. Zat sing bimbing, zat sing jaga yang menyelamatkan kita. Itu nang kono butuh ngoten. Mulai ketika zaman sahabat begitu perang Allahu Akbar nang kono kan para sahabat atine wis paham. Allah ini maha perkasa, Allah maha menang, Al-Aziz. Yang walaupun cuma 3.000 orang lawan 200.000 yang menang. Itu diantaranya rahasianya. Berarti Allahu Akbar karo emosi. Allahu Akbar kadang-kadang otaknya atine enggak ngerti. Nah begitu pun ketika takbiratul ihram, kita Allahu Akbar iki mau grentes ati, aku madhep kabeh karena sebab kanugrahane Gusti Allah. Jadi akuilah bahwa aku biasanya madhep itu karena kanugrahan dan rahmat Gusti Allah. Sehingga Gusti Allah walau la fadlullah alaikum
wa rahmatullahi kuntum minal khosirin. Nek iku ora oleh kanugrahane Gusti Allah lan rahmat Gusti Allah termasuk golongane wong sing rugi kedua-duanya. Jadi kanugrahane Gusti Allah fadlu minallah itu elinge ati madhepe ati, rahmate Gusti Allah berupa gerakan-gerakan dalam sholat. Ya contoh dalam kita ngapurane, kono salaman, maaf aku lagi mau. Kan atimu kena takdim. Nah, itu tak kanugrahane itu takdim dan itu rahmat. Ketika takbiratul ihram, kita madhep nyang Gusti Allah. Aku madhep nyang Gusti itu karena kanugrahane Gusti Allah, zat sing bimbing aku, njaga aku, nyelametaken aku. Lah segala-galanya anak kono iki otomatis al-wafaan asma zat. Jadi asma sih harus kita itu nek nang haji ku wukuf nang Arafah. Makanya kenapa pakaiannya usul haji? Kon putih kabeh maksudnya kita kon bersih lahir batin. Dan seorang wukuf ini kan harus berwudu di sini. Hadapnya maha suci. Wakofa. Jadi nak kono ditena tempat ya nama tempat jadi wukuf. Wukuf nang Arafah zat sing dikenal. Lah sakwis setelah kita takbiratul ihram dengan gentes ati aku madhep mang Allah. Nah tapi itu karena kanugrahan dan rahmat Gusti Allah. Berarti fadlun wa rahmah. Sing bimbing, seripan sing bimbing, sing jaga, sing menyelamatkan. Nah setelah takbiratul ihram, nek nang haji itu wukuf nang Arafah. Maka setelah wukuf itu mabit nang Musdalifah. Mabit itu meneng, nginep ya, Musdalifah. Artinya Musdalifah itu mendekat. Nek di dalam sholat setelah kita aku bertamu sesama manusia, assalamualaikum, waalaikumsalam, buka kan terus mendekat salaman. Nah ketika di dalam sholat Allahu Akbar takbiratul ihram, aku yakin maring Gusti Allah mau zat sing membimbing kita sing. Maka terus aku mendekat yang Gusti Allah. Yaitu doa iftitah. Doa iftitah kan ini wajah tu wajhiyah diantaranya kan ngomong. Aku itu memasrah, aku benar-benar masrahkan lahir batinku maring zat yang menciptakan langit. Maaf, caraku ngelendot lah. Aku sowan menghadap Gusti Allah. Nah, takbiratul ihram ini kan sepada manusia itu kita salam. Sepada makhluk. Ada kita Allah ya langsung Allahu Akbar langsung. Setelah itu kita terus mendekat. Yaitu isi doa iftitah. Setelah nyandar yang Gusti Allah dengan manja mungkin ini wajah tu wajhiyah lillahi fataras samawati madepakan masrahkan lahir zat yang menciptakan langit. Kenapa aku harus masrahkan? Ya karena hidup matiku cuma milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Pergerakan itu karena milik Allah. Yang nyanggakeun. Nah, setelah nyender yang bisa mendekat, yang bisa Allah mabit nang Musdalifah, arti mendekat. Baru nang kono iki kita terus setelah doa iftitah selesai, wa ana minal muslimin, aku termasuk golongannya orang sing pasrah yang bisa. Mas itulah baru kita wong kita nak bisa dawuh kul rabbi antara itu nanti kur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayat Muhammad mengucaplah. Jadi kita membaca a'udzubika itu bukan karena aku benci iblis tetapi karena aku taat perintah Allah. Maka itu Gusti ya bisa nih kalau kita yakin begitu a'udzubillah itu kita langsung Allah langsung nerapkan apa yang kita ucapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu dari gangguan jebakan-jebakan setan. Ya tahu itu ya kita enggak karena taat perintah itu. Kenapa kita hidup di alam syariat ya kudu syariat ngucap. Harusnya bersyariat harus thariqah ngucap. Itu thariqah ngucap. Nah, haji itu setelah mabit nang Musdalifah balang jumroh akobah. Balang itu mau balang akan balang lah nek jam itu silokane dulu kan Kanjeng Nabi Ibrahim karena Nabi Ismail ketika akan melaksanakan penyembelihan Nabi Ismail iblis datang menyerupai manusia ya terus dilempari nang malaikat nang Nabi Ibrahim karo nang Nabi Ismail sampai pindah-pindah sampai 3 kali itu lah si iblis iblis dalam diri kita nah lemparakan apa iblis gangguan iblis sama diri kita itu jebakan-jebakan iblis sing kabeh ada 7 wes setelah jebakan iblis lepas ya si iblis siji menghalang-halang ibadah yang kedua menunda-nunda ibadah yang ketiga gawe tergesa-gesa dalam kita ibadah kamu enggak aku harus tumaknya iya men supaya kamu terkenal orang khusyuk timbul ria kalau enggak ria ya aku enggak ingin dipuji orang cukup bilang Allah iya kamu bisa ngerasa bisa ujub
Ya simpan ibadahmu, suatu ketika kamu dikenal orang, kamu ahli ibadah, sehingga kepengen didengar, pengen diakui kebaikannya oleh makhluk. Sum'ah 6. Lah wong ke Jepang nang sum'ah, iya enggak, aku ora pengen dipuji orang karep-karep, sing penting atine. Karena waktu itu iblis, ya sing penting atine, sehingga wong mau menyepelekan syariat. Ini jebakan yang ketujuh, jelas itu iblis nyepelekan syariat, mbuh ngelakoni sing maksiat ataupun ninggalakan sing wajib, sama itu nyepelekan syariat. Itu jebakan iblis. Nah itu kita lemparkan balang jumroh niku. Dadi tujuan iki membalangkan gangguan iblis dari atine makhluk. Ngoten niku mau niate. Ketika mabit nang Muzdalifah, pasrahkan yang Gusti Allah. Ya Allah, engkau lah sing bimbing nyelametaken umat khususnya sing pada haji. Ketika balang jumroh, niat balangkan jebakan-jebakan iblis yang 7 dari atine umat. Nah, setelah balang jumroh di dalam haji, maka ana tahallul. Kita iki mau syariate torek wae cukur. Cukur artinya ngetok perkara sing tumbuh dari badan. Itu silokane. Isine mutus gangguan-gangguan jebakan iblis yang timbul dari nafsu kita, dari badan kita, dari batin kita. Sing bisa mutus, sing bisa jaga dari gangguan-gangguan iblis, ya cuma Allah. Tapi sebab pertolongannya Gusti, aku bisa lepas dari jebakan-jebakan iblis. Itulah isinya Bismillahirrahmanirrahim. Nanti nek nang haji mah cukur atau nek nang sholat itu Bismillahirrahmanirrahim. Mulanya sebagian ulama Bismillah ora termasuk Fatihah, karena itu memang bisa, tapi penting, agar orang bisa ditinggal. Karena itu dalam haji sebagai ibadah cukur tahallul. Makanya Imam Maliki, Imam Hanafi misalkan, tapi tetap dibaca Bismillah. Walaupun kadang-kadang orang pakai keras, tetap dibaca. Nah, Imam Syafi'i daripada nang kono mau lebih hati-hati, akhirnya disediakan termasuk salah satu ayat. Karena isinya Bismillah sama dengan isinya Fatihah. Bila sebab pertolongan Allah, aku bisa selamat dari gangguannya iblis. Intinya itulah Bismillah. Nah, ini ketika cukur itu cuma Allah yang bisa mutus menurunkan gangguan iblis saking umat itu nek niatnya cukur besok nang seperti itu. Nanti Gusti Allah sing jaga aku dari gangguan-gangguan iblis. Sehingga ketika aku dijaga nang Gusti Allah dari gangguan-gangguan iblis di dalam perjalanan ibadah kita, maka perjalanan kita isinya seperti Fatihah. Maksudnya apa? Maksudnya seluruh makhluk nang alam dunia itu cuma muji nang Gusti Allah. Maksudnya Allah sing maha itulah, sing maha kuasa. Nah, setelah kamu nang Gusti Allah tipe sing Ar-Rahman Ar-Rahim. Gusti Allah bimbing raga Ar-Rahman sing nyelametaken raga, nyukupi raga. Itu Ar-Rahman Ar-Rahim sing bimbing batin nyelametaken batin. Jadi perjalanan raga batin itulah namanya din agama. Makanya Malik sing nguasani hari-hari perjalanan itu agama ini. Sampai kapan? Maksud sampai hari kiamat perjalanan ini nang dunia. Ini Fatihah. Tapi setelah kamu diperjalankan oleh Allah, dijaga dari gangguan iblis, apapun yang kamu laksanakan, aja sampai jangan sampai apa yang kamu kerjakan itu karena nuruti keinginanmu dengan tujuanmu, artinya nafsumu. Maka lepas nafsumu, murni akan mari kekuasaan Gusti Allah. Aja sampai kamu akui itu karena hasil jerih payahmu, apapun yang kamu lakukan. Tapi itu murni akan yang Gusti Allah. Maka itu kita karena Allah sing maha agung kekuasaannya, kuasa. Nah itulah rasa tundukku nang Gusti Allah, bahwa aku tidak akan nuruti kehendak nafsu, aku cuma nyanggakeun nang Gusti Allah, yakin mengakui atas agungannya Allah. Maka lepasaken nafsu. Itulah ketika kita isi dalam ruku. Jadi ruku itu rasa tunduk nang Gusti Allah atas kekuasaan Allah, dan aku tidak akan mengikuti nafsuku. Sing kabeh ana 7 nafsu juga. Amarah, lawama, ilhama, mutmainnah, radiyah, mardiyah, mar'iyah. 8 nafsu. Cuma sing dilepas 7. Amarah itulah sing penggawe elek dalam perjalanan apapun, ibadah buat apapun. Mulane kan alhamdulillahirabbil alamin arrahman kan isine lakune kabeh makhluk nang dunya. Jadi dalam lakumu itu aja karena nuruti keinginane nafsumu. Iki amarah. Yang kedua lawama. Lawama itu sing kudu
olok-olok, maksudnya kita melebihi batas kebutuhan. Nah, marah lawama, setelah kita bisa melewatkan lawama, maka akan ilham mana yang baik dan mana yang buruk, jelek. Dengan ilham, maka kita akan condong maring kebutuhan-kebutuhan demi masa depan akhirat. Maka anteng itu mutmainnah, tapi antengnya itu masih karena tujuan akhirat, masih asiana nafsu. Nah, kita mau ngancik maring rodiyah. Jadi apapun yang kita kerjakan itu karena ridhonya Gusti Allah. Sampai kapan? Sampai ketemu ridhonya Gusti Allah. Kapan ketemu nek anggar aku wis ridho maring ketentuannya Gusti Allah, baru Gusti Allah meridhoi lah. Itu mardiyah 6. Jadi kalau ridhonya Gusti Allah iki ora kudu dimending enggak. Nah kita itu dengan ya Allah pun ridho. Ya contoh di dalam wudhu, karena aku diciptakan oleh Allah lemah, bodoh dan rendah hina, maka aku ridho. Wujud ridhoku untuk mendapatkan kesucian Allah, kekuatan Allah, pangersa Allah, pengambilan Allah, maka saya ambil wudhu, karena itu wujud ridho. Butuh maring rahmatnya Gusti Allah berupa disucikan, dijaga dari gangguan setan, dikuatakan hati batin serta dibimbing langkah sesuai karo janjinya Gusti Allah nang surat Al-Anfal ayat 11. Nah, nafsu itulah apa perwujudan di dalam haji itu tawaf. Tawaf itulah ngelepas nafsu yang 7. Tadi ngulang-ngilingi Baitullah, melepas nafsu Baitullah terlepas. Sing pokok itu adalah Ka'bah. Selain Ka'bah, kabeh Baitullah termasuk diri kita itu Baitullah, masjid Baitullah. Maka Baitullah batin itu ketika akan menghadap kita, kalau taat maring Gusti Allah, fawal liwajhaka satal masukkan madepakan ketika sholat arah-arah Baitullah. Itulah kita nafsu nek. Dadi besok nek nang tawaf niat melepas nafsu nek umat. Itulah tawaf. Tawaf ifadah. Tawaf yang dadi rukune haji. Kenapa kita kalau kudu nyanggaken nang Gusti Allah sing kadang Gusti Allah maha iki maksudnya. Karena kita merasa lemah bodoh, akhirnya kita nyanggaken nang Gusti Allah, masrah nang Gusti Allah, ini wajib pasrah nang pada Allah. Sehingga ketika kita akan melaksanakan apapun, kita kudus nyanggaken nyandarkan masrahan sumeleh sumende sumerah. Ketika kita akan melaksanakan apapun, maksudnya apa? Ketika kita akan jalan kemanapun, kita itu harus sumeleh yang Gusti Allah, bersandar yang Gusti Allah, pertolongannya Allah. Dan Allah sing maha bimbing, maha jaga, maha mencukupi, maha sugih, maha jembarakan, mengeluaskan lapangan rezeki, maha segala-galanya. Ora sak kuat. Ketika ruku, kita harus yakin maring itu Allah sing ngatur. Nah, bukti ketika kita iktidal itu lihat Allah buka itu ketika Kanjeng Nabi madhep nang Gusti Allah. Iya Kanjeng Nabi ruku takzim nang Gusti Allah terus ngadeg, Allah membuka hijab. Sehingga Kanjeng Nabi ningali asma sifat zat Gusti Allah, Al-Azim, Allah, Al-Ali, Ar-Rahman, Ar-Rahim, welas kabeh sehingga nang kono Kanjeng Nabi langsung jungkel sujud. Nah, dari perjalanan iktidal sama sujud itu jalannya sa'i. Maksudnya apa? Ketika sa'i, maksudnya ketika melaksanakan sa'i itu apapun yang akan kerjakan kita harus bersandar maring Gusti Allah, pertolongannya Allah. Maksudnya seperti itu. Sehingga kita bersandarnya maha luhur ya Gusti Allah, maha luhur budi pakertine lah. Nek Kanjeng Nabi luhur pakertine, Allah maha luhur. Karena kita telah melihat asma-asmane Gusti Allah, Al-Ali, Al-Azim, Al-Hadi, Al-Hafil, segala-galane, maka kita langsung menjungkel sujud. Bukti akan rasa rendahmu, rasa hinamu, rasa bodohmu, dan rasa butuhmu nang Gusti Allah ketika sujud pertama. Dan lihat nang kono kemal ketika sujud pertama, luhure Gusti Allah. Al-Hadi, Al-Ali, Al-Alim, Al-Hafil, As-Salam. Berarti bener-bener nang kono iki mau sumeleh nang Gusti Allah, nyanggaken nyandarkeun nang Gusti Allah. Nyanggaken monggo abdi kapesep mangga los. Berarti nang kono iki lepas dari gangguan setan, lepas dari nafsu, itulah sujud pertama. Jadi sujud pertama itu melepaskan gangguan setan dan melepaskan nafsu. Sing bisa melepaskan siapa? Cuma Allah. Itulah sujud pertama. Lepas dari nafsu, lepas dari gangguan. Jika seseorang bisa lepas dari nafsu, lepas dari setan, maka dia manggon, netep ana dalam kanugrahane Gusti Allah. Nah, haji namanya mabit.
nang Mina. Maka orang itu ada dalam ampunane Allah, kasih sayangnya Allah, luhure Allah, bimbingannya Allah, dicukupi nang Gusti Allah, dibebaskan dari segala apapun oleh Allah. Itulah duduk di antara dua sujud, bebas dari segala beban dan tekanan. Waqfu anni, lepas. Sebab anak dia ada dalam kanugerahnya yang bisa itu mabit minat. Mina itu minat dari kami Allah, tapi minat jadi kanugrahan ingsun. Nanti ketika kono manggon nang Mina, besok ya Allah tetepakenlah umat Muhammad itu akan dalam kanugrahanmu ya Allah nang endongane. Setelah orang tersebut mabit nang Mina, silokane nang haji, di sini kita adalah duduk di antara dua sujud. Otomatis orang tersebut maaf antara ngelakoni wajib, ngelakoni sunat, ngelakoni mubah itu sama rasanya, selalu bersandar kepada Allah. Iya nak kayak ketipu nek orang wajib, orang sunat. Maksudnya sama antara ketika ngelakoni apapun dia akan selalu bersandar yang Gus, selalu mohon bimbingan Gus, selalu pertolongan Allah. Iya nak lah. Dan lepas dari antara wajib sunat, rasa wajib sunat itu karena apa? Karena bisa anak kanugerahnya Allah. Dan dia ada dalam kanugerahnya rahmatnya Gusti Allah. Dan itulah lepas, itulah sujud kedua, lepas dari KPM. Nah, kias kebanyakan ahli hakikat kejebak nang kene iki mau. Sehingga orang antane maaf, ini seolah-olah kabeh bisa maksiat taro apa? Ibadah seolah-olah sama. Nah, iki ketipu nang kene. Sebab kalau dalam orang seperti otaknya udah enggak normal. Lepas kabeh. Ya nek Yesus itu orang maksiat, anane iki karo Gusti Allah. Dan dia otak kasih normalis ngerasakan ya tetap kamu bisa kumpul. Orang bisa kumpul orang Gusti Allah, orang bisa ketemu orang Gusti Allah. Ketika lepas itulah sehingga itu bener-bener harus manunggal orang Gusti ini loh. Manggon suatu kehormatan. Maaf, Gusti Allah. At-tahiyat kehormatan. Manggon kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan itu timbul dari sholawat itu pergerakan badan, thayyibah pergerakan kebaikan batin. Tapi kabeh lillah milike Allah. Nah, dia kejebak nang kene iki ahli hakikatan. Seorang wajib, orang sunat, orang batal haram. Maksudnya itu ketika sujud kedua. Maksudnya rasa ketika kita harus benar-benar sumende sumeran nang Gusti Allah, antara nglakoni wajib sunat taruh sing ngubah pun artinya selalu bersandar kepada Allah. Maksudnya itu. Nah, ketika itulah wis benar-benar lepas dari hal itu, maka wong mau anak. Jadi kalamuhu ya kalamullah, samuhu samullah, basaru kalam ucapan-ucapannya Allah, pendengar Allah, peninggal Allah. Apa peninggal Allah? Itu belas asih maring kabeh umat. Itu isin atahiyah. Atahiyatul mubarakatuh sawatut thayyibatul itu timbul dari keselamatannya Allah sing nyuwiji karo Kanjeng Nabi, ugi rahmate lan berkah Gusti Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Oke, Gusti Allah boleh nyimpen artinya. Yang seolah-olah padahal itu timbul dari assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini diucapna di situ ya padane nang kae nang apa sing panganten mawaddah sakinah mawaddah warah sawana. Padahal wong ora bakal sakinah kalau enggak ada mawaddah warah. Boleh sakinah orang ketemu, ambil mawaddah mesti sakinah seperti itu. Ulas asih di sini cekel mesti sakinah. Ngerti anteng yang mau, kok anteng karo duit kalau ada duit ya kasih sayang dulu dong kita ambil mawaddah warah. Kayaknya bisa Allah yang mau inakai dimatin tiba-tiba lebih hebat. Nah, setelah assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, apa sih yang diparingkan Kanjeng Nabi? Ya Kanjeng Nabi keselamatan Allah, kasih sayang dan berkah. Jadi tarik kepada kita. Assalamualaikum. Nah, terapakan langsung iki kesana bisa enggak? Kanjeng Nabi hadir. Hak kan kamu. Di namanya ketika kita yakin maka Kanjeng Nabi kita jadi tetanggan karo Kanjeng Nabi. Orang lain nang akhirat nang dunia kan seperti itu. Asal haknya. Apa yang diparing Kanjeng Nabi assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Kita tarik assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Tambahin sempurnakan wa rahmatullahi wa barakatuh. Melas umat. Sehingga ketika kita merasakan assalamualaikum keselamatan atine maaf. Tandanya apa? Atine ora cendala-cendul mengendi ora lah. Iku berarti atine selamat ketika rasa madhep niku berarti selamat atine. Nah, atine sing ana-ana berarti urung selamat ya mawon. Ini seperti itu. Dengan kanugrahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita benar-benar menyaksikan
Bener-bener Allah sing bimbing aku, ora ana sing bimbing kecuali Allah. Itulah asyhadu alla ilaha illallah. Bener-bener Kanjeng Nabi sepepok itulah Muhammad Rasulullah. Nyaksiaken. Nah, ketika Allah manunggal karo ragane Nabi namanya Sholih, Allah manunggal karo jiwane Nabi jenengane Salim. Karena jiwa Nabi menyatu dengan Allah. Wis. Karena kono kan Nabi cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Masa kan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Orang ngomong dawuh. Nah, kita tergantung kita. Yang Nabi langsung manunggal karo Gusti lah kita apa? Maaf. Kita urung manunggal karo Kanjeng Nabi karo Gusti. Malah dikumpliti salame, rahmat sholawate. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Tunggu tambah wa umat Muhammad enggak masalah. Nah, setelah semanunggal karo Gustine kabeh dijamin nang Gustine, semanunggal karo Gustine, kita turun Gusti karo kawulane. Masih apa? Allah paling kawulane apa? Welas asih. Maka sebarakan rahmat salam rahmat talim Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi muli bimbingane kasih sayang Gusti Allah. Mari kiri, mari wong-wong sing iman yang apa? Tegese takwa nang Gusti Allah. Wong soleh kanan maring seluruh kiri maring kanan maring kabeh sing takwa maring kiri maring kabeh umat karep salat nerapaken wong sapa terserah. Itulah tawaf wada. Nah, maksudnya wada iki pamit. Pamit maksudnya pamit kepentingan diri pribadi untuk umat. Lah nek nang haji tawaf wada pamit maring Ka'bah. Lah kita kapan tawaf wada? Nek copote ruh salam mari mau selamat pisan mari mau. Tapi nek nerapaken siki itu tawaf wada itu kita lepas kepentingan pribadi, lepasakan maring umat. Assalamualaikum. Wah, kenapa? Karena waktu manunggal karo Gusti. Atahiyat manunggal. Bane gare ngaweaken sing salam Bapak Gusti Allah sing salam. Kita cuma dadi sarana lepasaken. Saya salatnya akan penuh dengan kehusuan. Nah, iki nek ora tersebarakan mbok termasuk ayat innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Mbok termasuk gue terwakil. Barang siapa sing nyimpen apa yang kami turunkan dari apa keterangan-keterangan sing jelas dan petunjuk-petunjuk setelah kami menjelaskan pada manusia anas minal kitab itu Quran, mereka lah ulaika yal'anuhumullah. Jadi mereka lah yang dilaknati oleh Allah dan dilaknati oleh orang-orang yang melaknat itu para malaikat, para nabi, para rasul. Nah, tenger-tenger tanda-tanda setiap kamu akan melangkah kemanapun, kamu akan bersandar bismillah. La haula wala quwwata, minimal akan terucap itu. Aja cuma nang ati wong kita ana lambe. Anane ya ucapaken nang lambe. Bismillah ya mau. Bismillah sebab pertolongane pitune Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangga wabarakatuh ora masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Pas langsung maturnya Gusti Allah. Bariku doanya terserah. Ya, wong sering rakyat ya kare nyuwun Allahumma inni as'aluka taubata wal inabah wal istiqomah ala syariati wa tariqati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqiqati bi rahmatika ya rabbal alamin wa rahmatal. Tapi nek pengen tebak salate ya kono butuh ngerti dari kalimat per kalimat nang lafaz dalam salat. Gunang iftitahe, nang Fatihah, nang atahiyat itu akan bernoplong berarti. Ya saya ngomong aja seperti itu. Jadi benar-benar rasa manunggal. Dan itu keluar dari hati. Apa dia sebelum mengucap metu disit ini. Hati kerasa disit. Ya Allah nerapaken maring kabeh kapan namanya. Ya intinya nang kono mau ketika khususnya wong sing haji masih dalam melaksanakan rukun-rukun haji, ketika wukuf ya niat atau pada ya Allah dengan terima kabeh sing pada sowan menghadapmu. Ketika mabit nang Muzdalifah, ya Allah jadikan mereka selalu berdekatan denganmu. Ketika melang jumroh, ya Allah engkau lah yang melemparkan jebakan-jebakan setan dari atine makhluk. Niatnya dia mau eling-eling. Ketika cukur, ya Allah engkau lah yang bisa menjaga jebakan-jebakan setan dari umat Muhammad ketika cukur. Nah, tawaf ya Allah engkau lah yang melepaskan nafsune umat Muhammad untuk tunduk kepadamu karena engkau sing maha segala-galanya. Nah, ketika sa'i ya Allah bimbinglah. Jadi ketika sa'i ya dengan ya Allah bimbinglah seluruh umat Muhammad. Itu paling.
ialah Allah yang membimbing, sing ngeriksa, sing menjaga, menyelamatkan umat Muhammad ketika sa'i niate ke mau perjalanan Safa Marwah. Safa ke mau bersih bening, Marwah ke mau segera dunia ke mau berjalan. Nah, ketika anak konek mau menang nang Mina, lah ya Allah turunkanlah kanugrahanmu pada umat ketika mabit nang Mina. Nah, ketika mabit nang Mina, akhir terus tawaf wada apa malang jumroh Aqabah wusta ula kan, itu sujud kedua isine, maka itu lepas. Semua itu apa yang kita kerjakan itu bukan karena wajib, bukan karena sunnah, tapi karena taat dan karena kanugrahane Allah. Apapun yang dikerjakan, apapun yang ada dalam itulah mau taat apa malang jumroh Aqabah wusta ulan hari tasyrik itu kan. Ya, melakukannya setelah itu mbene tawaf wada. Lepaskan kepentingan pribadimu aja mau dewek tapi untuk umat. Dari syariat ini kita rekan-rekan yang mau saat mengkritik tapi semobar mari seluruh alam itu amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.